semua orang kerja. Ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai karyawan. Beraktivitas hingga suatu saat pensiun. Sebelum akhirnya meninggal. Nah, di masa pensiun ini, khususnya karyawan, income itu biasanya sudah nggak ada, ataupun kalau ada dari dana pensiun, jumlahnya menurun. Nah, yang nggak mungkin hilang itu adalah biaya hidup. Pasti ada dan cenderung naik. Nah, ini jadi masalah. Lalu solusinya gimana? Solusinya, kalau kita lihat sehari-hari, apalagi di Indonesia, banyak orang yang bergantung sama anak pada akhirnya. Hidup bergantung sama anak. Apakah anak mau menanggung biaya hidup orang tua? Pasti mau. Masalahnya, mampu nggak? Kalau nggak mampu, lalu solusinya apa? Mau nggak mau, akhirnya si orang ini harus kerja terus. Namanya udah kepepet. Masalahnya, fisik masih kuat nggak? Kalau fisik udah nggak kuat, bagaimana? Nah, supaya nggak terjebak pada dua alternatif ini, maka kita harus sediakan namanya dana pensiun yang tersedia saat kita mulai pensiun. Nah, kemudian orang ini punya anak juga. Anak ini tumbuh besar hingga dia kuliah. Nah, ini juga harus disediakan nih dana kuliah. Nah, minimal di dalam hidup rata-rata kebanyakan orang membutuhkan dua hal ini, yaitu dana kuliah, dana pendidikan buat anaknya, dan dana pensiun untuk dia pensiun. Bagaimana cara mengumpulkan dua dana ini? Caranya adalah sedini mungkin orang ini harus menabung. Sisihkan sebagian dari income yang dia dapat, sehingga pas kuliah bisa dikeluarkan untuk dana kuliah. Kemudian terus nabung sampai dia pensiun, terkumpul dana pensiun digunakan untuk biaya hidup di masa pensiun. Syarat dari nabungnya ini supaya terkumpul dua hal ini adalah harus konsisten, tidak boleh putus, harus konsisten dan jangka panjang. Masalah dari konsistensi jangka panjang ini adalah di tengah-tengah ini ada resiko yang bisa membuat orang ini nggak bisa lagi menabung. Resiko itu adalah hal-hal yang kita nggak duga kapan dia datang, dan kalau dia datang nggak bisa ditunda. Yang pertama adalah sakit, apalagi sakit yang butuh biaya besar. Apa contohnya? Kanker, stroke, jantung, tumor. Katakanlah kanker, bisa 200 sampai 500 juta. Nah, kalau dia nggak punya asuransi, bagaimana cara membiayai biaya pengobatannya? Otomatis tabungannya diambil. Yang tadinya untuk kuliah, untuk dana pensiun, diambil dari tabungan ini untuk membiayai pengobatan kankernya. Ya kalau cukup. Kalau nggak cukup, solusinya gimana? Akhirnya jual aset. Kalau masih nggak cukup, pinjam. Kalau nggak cukup lagi, minta sumbangan. Nah, yang melakukan semua ini siapa? Apakah orang ini? Nggak mungkin. Pasti keluarga.
Harapannya apa? Supaya orang ini sembuh, bisa kerja lagi, bisa menafkahi keluarga, bisa nabung lagi. Nah, kalau pada akhirnya dia meninggal, berarti keluarga ini udah habis asetnya, hutang di mana-mana, malu karena minta-minta ke banyak orang, akhirnya dia meninggal juga. Ibarat jatuh ketimpa tangga. Nah, supaya nggak kejadian seperti itu, maka orangnya sediakan yang ketiga. Selain dana pensiun dan selain dana pendidikan adalah dana darurat. Karena kalau nggak ada dana darurat, yang pakai adalah tabungan. Atau 3 hal ini harus dilakukan oleh keluarga. Kalau sembuh oke, tapi kalau nggak sembuh jadi masalah. Nah, oke lah, sekarang dana darurat sudah ada. Dia bisa diobati. Tapi pada akhirnya resiko yang kedua muncul, yaitu meninggal. Bayangkan, ini kepala keluarga, ya. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya income X. Ini ada biaya hidup Y. Kalau orang ini nggak ada, ini ada nggak? Pasti nggak ada. Ini ada nggak? Ini ada, karena yang ini masih ada orangnya. Nah, ini jadi masalah. Nah, bagaimana supaya ini nggak jadi masalah? Orang ini harus sediakan yang namanya dana warisan. Tujuannya apa? Supaya kalau ini nggak ada, ini bisa dipakai untuk menutupi biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Nah, kesimpulannya adalah nabung bagus. Semua orang harus nabung, wajib, kudu. Tapi kalau nabung tujuannya hanya untuk masa depan, yaitu hanya untuk kuliah dan untuk dana pensiun, menimbun harta, investasi, segala macam, tapi kita nggak memiliki dana darurat dan dana warisan, maka semua ini akan bisa dicuri sewaktu-waktu kalau resiko ini datang. Nah, bagaimana supaya dua hal ini nggak dicuri saat dua resiko ini datang? Maka sediakan dana yang ketiga, dana darurat, dan dana yang keempat yaitu dana warisan. Nah, bagaimana nabung? Di mana kita menabung supaya bisa mendapatkan 4 dana tadi, yaitu dana pensiun, ya, kemudian dana kuliah atau pendidikan, dana darurat, dan dana warisan. Nah, sebetulnya tadi nama orang yang kita bahas tadi namanya Pak Ali. Umumnya orang Indonesia nabung tuh di mana sih? Di bank. Ada sebagian orang yang suka ngumpulin emas. Ada yang suka juga ngumpulin tanah. Bulan pertama, si Pak Ali menyisihkan 2 juta dari income-nya. Sebagian ke bank, sebagian beli emas, sebagian nyicil tanah. 2 juta. Bulan keempat, diizinkan Tuhan kena kanker, butuh 200 juta. Gimana caranya? Ini kalau dicairkan paling aneh kata semuanya masuk ke bank lah. Berarti 6 juta plus bunga, kurangin admin, kurangin pajak. Terus sisanya gimana? Yang tadi itu apa? 1, jual aset, pinjam kalau kurang lagi sumbangan. Yang melakukan siapa? Keluarga. Harapan apa? Pak Ali sembuh. Kalau sembuh, kalau enggak. Nah, jadi dengan hanya nabung di bank atau beli emas atau invest tanah, itu baru kena kondisi daruratnya aja, udah kalang kabut tuh keluarga.
saya coret ya. Nah, zaman makin maju, Pak Ali nambahin beli polis. Nah, jadi bulan pertama dia sisihkan 2 juta. Sebagian untuk memenuhi ini investasinya, sebagian dia bayar polis. Terus bulan ketiga juga sama seperti itu. Sampai bulan keempat Tuhan izinkan terkena cancer. Butuh 200 juta. Polis bakal kasih nggak? Belum tentu. Kalau polisnya polis pendidikan, asuransi pendidikan, jelas enggak. Kalau asuransi jiwa, harus meninggal dulu. Nah ini kanker tadi kan, nggak bisa kalau cuma sakit, harus meninggal dulu. Kalau asuransinya kesehatan, nah dia sesuai dengan kriteria polis dan dokter memang mengakui bahwa dia sakit kanker dan sesuai dengan kriteria polis, cair nih. Oke, ini beres. Tapi orang yang kena kanker, ada nggak kemungkinan dia nggak bisa kerja lagi? Ada, sehingga income-nya hilang. Padahal kan dia nabung ini tujuannya untuk pensiun kuliah anaknya juga kan. Terus gimana nih kuliah anaknya? Bulan kelima kan mestinya kan nabung 6, 7, nggak bisa nabung. Kena darurat aja, buyar nih kuliah anaknya. Nah jadi nabung di bank, invest emas, invest tanah, plus punya plus asuransi pun belum menjamin. Saya coret lagi. Nah ada yang namanya tabungan 2-in-1. Sama, bulan pertama paling nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta. Bulan keempat diizinkan Tuhan terkena kanker, butuh 200 juta. Nah tabungan ini akan memberikan 200 juta dalam bentuk cash untuk biaya pengobatan kanker. Nah sama seperti ini, orang udah kena kanker, ada kemungkinan dia nggak bisa kerja lagi. Lalu gimana dong untuk biaya kuliah anaknya? Nah tabungannya dibilang, paling nggak usah nabung lagi, saya terusin tabungannya Pak, sesuai komitmen awal itu 2 juta. Terus sampai anaknya kuliah atau sampai si Pak Ali berusia 65 tahun. Kalau untuk dana pensiun. Nah, jadi ini aman dah. Ini aman saat dia sakit. Nah lalu sekarang nggak ada income, makan gimana dong biaya hidup? Nah dia berikan lagi nih 300 juta dalam bentuk cash untuk biaya hidup selama si Pak Ali belum meninggal. Tapi nggak bisa kerja lagi, nggak ada income. Namanya orang kena cancer umumnya butuh rawat inap. Nah dia berikan lagi nih biaya rawat inap 1 juta per hari, untuk ICU 2 juta per hari, untuk operasi 2-15 juta per tindakan. Nah kalau amit-amit sampai dia harus meninggal, maka ahli waris akan menerima 500 juta sampai 1,5 M. Nah, ini kan serem-serem semua ya, meninggal, rawat inap, kanker, nggak bisa kerja lagi, nggak ada income. Nah kalau saya sehat-sehat aja dapatnya apa? Nah kalau sehat-sehat aja berarti kan ada income toh, berarti bisa nabung kan? Nah bisa nabung terus kan sampai pensiun. Nah untuk apa nih tabungannya? Untuk kuliah anaknya dan untuk pensiun. Nah sekarang lihat, nomor 1 pensiun ada, nomor 2 kuliah ada, saat kondisi darurat ada dana pengobatan, ada dana pengganti biaya hidup selama sakit, ada dana untuk rawat inap. Kalaupun negara meninggal, ada dana warisannya.
seandainya sekarang Bapak nabung di BCA, kemudian customer service-nya ketemu sama Bapak, bilang, Pak, Bapak ini ada dana ngendap nih di rekening Bapak. Kemudian customer service-nya jelaskan apa yang saya jelaskan barusan, persis plek ketiplek. Bapak mau nggak nabung di situ di BCA dengan produk ini? Ada dana loh Pak. Nah, Bapak mau nabung. Masalahnya Pak, di BCA nggak ada tabungan keinginan, adanya di tempat saya. Supaya Bapak lebih jelas lagi, ini kan masih ngawang-ngawang nih Pak, ngandai-ngandai. Saya buatin ilustrasi ya Pak, supaya jelas Bapak tahu manfaatnya. Tenang Pak, ini Bapak nggak harus bayar apa-apa, cuman tugas saya untuk menunjukkan detailnya seperti apa. Ya, saya pinjam KTP-nya ya Pak. Terima kasih.